Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang sangat saya hormati dan banggakan, alhamdulillah kami dapat bertemu dengan pemirsa sekalian dalam forum yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah. Bersama-sama kita akan mencoba untuk membahas satu tema yang sangat sederhana memang judulnya dan juga sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita yakin semuanya bahwa ini sangat sulit untuk dilaksanakan, yakni perihal ikhlas dalam beramal. Para pemirsa sekalian sangat memahami bahwa beramal soleh, berbuat baik, berbuat kebajikan bagi khalayak, bagi umat, bagi orang banyak, pun juga bagi keluarga dan diri sendiri, itu sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat, bertindak, berperilaku, yang paling penting harus selalu kita ingat, paling pertama adalah menggunakan niat yang baik atau mengawalinya dengan niat seperti itu. Mengapa demikian hadirin sekalian, pemirsa yang sangat saya hormati? Berniat sebelum kita melakukan ibadah, berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, berperilaku dalam keseharian kita, itu akan sangat menentukan apakah perbuatan dan segala hal yang kita lakukan itu berhasil baik, menghasilkan sesuatu hal yang baik dan bermanfaat. Innamal a'malu binniyah, kata Rasulullah seperti itu. Sesungguhnya segala sesuatu itu adalah ditentukan atau diawali karena niatnya. Jika niat kita baik, jika kemudian harapan yang ingin kita dapatkan dari kita melakukan sesuatu itu baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Baik bagi diri kita, pun juga baik bagi khalayak, bagi sesama yang dikenai hasil perbuatan kita. Nah, ini yang perlu kita ingat sekali. Semua harus kita awali dengan niat. Perbuatan itu harus selalu diutamakan adalah niatnya untuk melakukan kebaikan bagi sesama, untuk beribadah, untuk kemudian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sebagaimana Allah berfirman bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita, di antara kamu sekalian, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling takwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha detail. Apa maksudnya dari hal ini? Nah, kita akan masuk ke hal berikutnya, yaitu ikhlas dalam beramal. Setelah kita kemudian mencoba untuk berniat baik, mengawali segala sesuatu dengan niat yang baik, agar tujuan kita pun jadi baik, hasilnya pun baik, kita harus ikhlas. Kita harus menyerahkan segala sesuatunya, perbuatan, pekerjaan yang kita lakukan hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho dan juga restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Seperti itu pemirsa sekalian, bahwa sesungguhnya Allah telah memerintahkan dan Allah telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat ikhlas, semata-mata hanya untuk menjalankan perintah agama. Seperti itu. Jadi kita berbuat ikhlas itu adalah perintah Allah untuk menjalankan perintah agama. Bagi orang-orang yang kemudian berikhlas, melakukan ikhlas dalam perbuatan dan pekerjaannya, itu sebenarnya sesungguhnya sudah merupakan perbuatan yang baik. Bagaimana kita berusaha untuk melakukan perbuatan, kita jauhkan dari noda-noda riya, ingin tampil, ingin dipuji, atau bahkan merugikan orang lain, atau menjadikan orang lain sebagai orang yang akan mendapatkan dampak buruk dari perbuatan kita. Nah, berikhlas dalam amal, beramal dengan ikhlas ini, dengan kata lain adalah kita berusaha untuk selalu menempatkan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam, rahmatan lil alamin, nilai-nilai kebaikan sebagai tujuan utama kita. Contoh misalnya ketika kita menolong orang, kita diupayakan untuk membantu orang
Membantu orang lain itu karena kita memang betul-betul meyakini bahwa menolong itu adalah perbuatan yang baik. Setelah kita meyakini menolong adalah perbuatan yang baik, kita niatkan membantu orang lain itu karena memang murni untuk menjalankan perintah agama. Setelah demikian, kita akan melaksanakan hal ini dengan sangat baik. Dan orang yang kita bantu, orang yang kita tolong, tentu akan mendapatkan manfaat yang positif dari apa yang kita lakukan. Pun juga demikian halnya ketika kita misalnya bekerja dalam segala macam profesi yang kita lakukan sebagai dosen, sebagai staf administrasi, sebagai peneliti, sebagai mahasiswa, bahkan sebagai aparatur pemerintahan, tentu ketika kita niatkan dengan baik untuk menolong, untuk menaati segala perintah Allah, untuk menjauhkan dari noda-noda yang tidak baik, ya, ria, suka pamer, ingin tampil, atau bahkan melakukan tindakan koruptif. Ya, seolah-olah kita berbuat baik, tapi ternyata tindakan kita koruptif, baik korupsi waktu, korupsi dana anggaran, dan sebagainya, yang itu tidak diketahui oleh khalayak, tapi jangan lupa Allah mengetahui itu semua. Jadi ingat ayat tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Ya, ini yang harus kita selalu upayakan, bagaimana kita mendirikan nilai-nilai Islam, nilai-nilai Allah dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan juga inayah serta rahmat dari Allah. Mengapa demikian? Karena saat ini di dunia yang sangat berada di wilayah atau ranah dan masa yang sangat disruptif ini, semuanya tidak jelas, semuanya sangat unpredictable, sangat tidak bisa diprediksikan, semuanya itu ambigu, ya. Kita juga pernah mendengar istilah future misalnya kan, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, seperti itu. Jadi segala sesuatu bisa berubah sangat cepat. Segala sesuatu bisa kemudian tidak jelas hasil dan akibatnya. Segala sesuatu sangat ambigu, sangat kompleks, yang membutuhkan kita untuk betul-betul harus memiliki pemahaman yang utuh terhadap segala sesuatu. Nah, ini menentukan sekali bagi kita untuk berbuat, bertindak, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama. Ya, bagaimana kita membangun sejak awal untuk membangun niat yang baik, untuk memposisikan diri kita sebagai hamba Allah. Apapun yang kita lakukan, Allah sangat mengetahui, Allah maha detail, dan semua kita kembalikan hanya untuk mendapat ridho dan juga inayah serta restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apa yang kita lakukan menjadi nilai ibadah dan juga bermanfaat bagi diri kita pribadi, keluarga, dan khalayak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.